Benar. Jam salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai di halaman 258, hadis ke-271. Masih dalam bab al-mulatafati, babul mulatafati al-yatimi wal banati wasairi dhu'afati wal masakin. Bab berlemah lembut pada anak yatim, anak-anak perempuan, dan orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Hadis ke-271 sebenarnya ini juga sudah pernah kita singgung, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimati. Seburuk-buruknya makanan, makanan di acara pernikahan. Ya, al-walimah. Kenapa? Yumna'uha mayyatiha. Yang semestinya datang ya ke acara itu dihalangi. Wa yud'a ilaiha mayyabaha. Justru yang diundang ya orang yang sudah biasa makan enak. Sementara yang jarang makan enak justru tidak diundang. Wa man lam yujib da'wata faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang tidak memenuhi ya undangan seorang muslim, faqad asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rawahu Muslim. Ya. Dalam riwayat yang lain juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bi'sat ta'amu ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan, makanan di acara pernikahan. Yud'a ilaiha al-aghniya, karena yang diundang hanya orang-orang kaya, wa yutrakul fuqara'u, sementara orang-orang miskinnya, fakirnya tidak diundang. Jamaah yang Allah muliakan, dzakara al-muallifu rahimahullahu taala fi ma naqlihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pengarang kitab, kata Syekh Al-Utsaimin, menukil hadis dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda seperti yang sudah tadi kita baca, ya. Qauluhu alaihi salatu wassalam, syarrut ta'am ta'amul walimah. Ini mengandung pertama dianjurkan orang menikah itu mengadakan walimah. Ya. Sunnah hukumnya orang yang nikah itu mengadakan yang namanya walimah. Maka Nabi bersabda, aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah. Walimah itu dalam bahasa kita persepsi. Resepsi. Ya. Ya, maklum baru sekali. Ya. Jadi pingin 2 kali. Ya. Resepsi. Aulim walau bisyatin. Adakanlah resepsi, walimah. Ya, walaupun dengan seekor kambing. Ya. Atau kata Syekh, walau bi syai'in qalil. Walaupun dengan sesuatu yang sangat sedikit. Ya. Mungkin bukan kambing, tapi motong ayam. Ya. Itu namanya walimah. Wasyat qalilatun. Ya. Dan syat itu artinya sesuatu yang menunjukkan sedikit. Makanya syat itu bahasa Arab. Ya, satu paha kambing di apa itu? Di
dipotong-potong, jadilah dia sate. Itu bahasa Arab sate itu. Ya. Orang Arab nggak mengenal istilah yang begitu tuh. Karena orang Arab satu kambing ya paling 10 orang. Ya. Itu kalau orang Arab. Ya. Nah, sunnah hukumnya mengadakan walimah. Adapun walimah selain pernikahan itu nggak ada sunnahnya. Seperti walimatus safar. Ya, walimatus safar. Apa itu walimatus safar? Orang yang akan berangkat haji. Ya, seminggu sebelum berangkat haji mengadakan walimah, disebut walimatus safar. Ya, resepsi bepergian. Itu nggak ada sunnahnya. Ya, justru itu dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan riya. Ya, ngundang tetangga, ngundang orang lain. Ya, lalu orang yang haji seperti orang yang nikah, duduk seperti di pelaminan. Kan itu yang terjadi sekarang. Ya, nah yang datang jabat tangan, ngucapin selamat, selamat, selamat. Ya, ngasih sambutan. Ini yang terjadi. Ini sama sekali tidak ada sunnahnya. Ya, yang namanya walimatus safar. Yang kedua, walimah khitan. Walimah khitan, apa khitan? Sunat juga nggak ada sunnahnya. Walimah sunat. Satu-satunya walimah pernikahan yang disunnah. Ya. Tetapi ya sekarang memang ya nuansa dunia lebih kuat. Ya. Adain sunatan, nanti yang datang ngasih amplop. Ya. Itulah yang terjadi sekarang. Nah, jamaah yang Allah muliakan, apa yang disuguhkan di acara walimah itu sedekah kita. Sebagai bentuk ikramud duyuf, penghormatan kepada tamu. Maka berikan yang terbaik tanpa ada harapan di balik itu. Kecuali tentu harapannya ya pahala. Karena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Nah, kita ngundang 100 orang, 200 orang, ya. Maka muliakan undangan kita. Di antaranya dengan makanan-makanan yang baik seperti apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka apa yang kita suguhkan di acara pernikahan itu adalah bagian dari bentuk keimanan kita untuk memuliakan tamu. Ya. Nah, budaya Indonesia hanya di Indonesia. Nah, yang diundang malu kalau nggak bawa amplop. Ya, giliran ngasih banyak ditulis namanya. Ya, ngasih sedikit nggak ada nama yang ditulis. Ya, karena berharap suatu saat saya juga ngundang dia, paling tidak dia ngasih yang sama. Ya, kalau saya ngasih 200.000 ditulis. Karena suatu saat saya nikahin anak, paling tidak dia juga ngasih seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini semua budaya yang tidak benar. Kalau memang itu yang diharapkan. Ya. Budaya yang tidak benar. Makanya kalau kita datang ke pernikahan orang Arab, gak bakal ketemu itu, Pak. Apa namanya itu? Tempat amplop, gak bakal ketemu. Ya. Saya berapa kali datang, gak ada. Ya. Karena memang mereka tidak menerima. Ya. Nah, tetapi karena kita ini budaya, makanya kadang-kadang itu dianggap utang. Ya, dianggap utang. Kamu mau datang nggak pernikahannya? Iya. Ya waktu saya nikahan, ya datang. Apalagi orang kampung, Pak. Orang kampung itu kalau nikahan anak itu bawa beras, bawa gula. Lain di acara pernikahannya. Ini 5 hari menjelang nikah. Ya, tetangga-tetangga bawa, ada yang bawa beras, ada yang bawa kelapa.
ada yang bawa minyak, sehingga itu dianggap utang. Ya, lain lain uangnya di acara pernikahan. Ya, ini budaya. Ya, tidak mengapa kalau tidak itu yang menjadi tujuan. Tapi kalau harus begitu, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi saya ulangi, satu-satunya walimah itu ada di pernikahan saja. Selain itu tidak ada sunnahnya. Satu, walimah safar, dan walimah khitan, walimah pernikahan, walimah sunat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian syarrut ta'am ta'amul walimah yahtamilu ayyakuna, kata pengarang kitab, ya, al muradu bil walimati huna walimatul urus, ya, wa yahtamilu ayyakuna a'ammun wa annal murada bil walimati kullu ma da'a ila al ijtima' ilaihi min urusin aw ghairih. Ya. Jadi yang dimaksud di sini, kata pengarang kitab dalam hadis ini, walimatul urus. Ya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, summa fassara hadhihi al-walimata ta'amuha syarru ta'am. Maka Nabi menyebutkan makanan yang paling buruk, yang paling jelek, makanan di pernikahan. Wa hiya allati yud'a ilaiha man ya'baha. Jika yang diundang itu orang yang enggan datang. Ya, orang yang enggan datang. Di antara maknanya, ya, orang yang enggan datang itu orang yang sibuk, kaya raya, ya, yang kalau dia makan seperti apa yang kita suguhkan itu sudah biasa bagi dia. Ya. Maka di antara sunnahnya kalau kita ngundang orang, jangan undang yang sekiranya orang tidak akan datang. Ya, itu di antara sunnahnya. Jadi jangan asal ngundang. Jangan mengundang seseorang yang kita tahu dia tidak akan datang. Dia enggan untuk datang. Ya. Wa yamna'uha mayyatiha. Justru yang sebenarnya akan datang tidak diundang. Di antaranya ya tetangga, ya, keluarga, ya, dan sebagainya. Yakni yud'a ilaihal aghniya'u. Yang diundang hanya orang-orang kaya, wal ghina la yahrisu 'ala al-huduri idza da'a atau idza du'iya. Orang kaya itu kalau diundang gak semangat dia datang. Ya. Kenapa? Li'annahu mustaghni bimalih wa yamna'u minhal fuqara. Karena orang kaya itu ya tidak terlalu senang, tidak terlalu wah gitu kalau makan yang ada di undangan. Saya ulangi, karena apa? Dia sudah biasa makan itu. Makan kambing dia udah biasa. Apa itu gulai, apa ini? Gulai kambing guling dia sudah biasa, orang kaya. Ya. Sementara wa yamna'u minhal fuqara. Orang fakirnya tidak diundang. Ya. Wal faqiru huwallazi idza da'a ajaba. Orang fakir, orang miskin, maaf, kalau diundang senang. Ya. Kalau diundang orang miskin senang. Ya. Kenapa? Perbaikan gizi. Ya. Perbaikan apa namanya? MBG, ya. Orang miskin, mohon maaf ya. Karena dia jarang makan enak nih ada undangan. Ya. Makanya orang fakir, miskin, mohon maaf, ya. Yang diundang suami istri, yang datang anak juga dibawa. Karena kesempatan, ya. Bicara amplop, ngasih 50.000, yang datang 5 orang. Ya, ini orang miskin. Apakah kemudian kita akan merasa rugi? Ya, tetapi ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh datang yang tidak diundang. Haram hukumnya. Ya. Jadi orang yang tidak diundang tidak boleh datang. Ya.
Dulu zaman-zaman ya aktivis anak-anak kuliah itu kalau ada pernikahan seneng ya karena temennya diundang dia nggak tapi dia ikut makan ya betul Pak ya ya itu kesempatan atau pengalaman itu yang bilang betul tuh ya nah Bapak Ibu ini penyebabnya kenapa makanan di pernikahan paling buruk jika yang diundang hanya orang-orang kaya sementara orang-orang miskinnya tidak diundang ya maka fahadhil walimatu laysat walimatun muqarrabatun ilallah resepsi seperti ini walimah seperti ini bukan walimah yang mendekatkan orang kepada Allah ya justru ini walimah yang ada unsur sombong ya ada unsur al-fakhr yakni bangga diri ya karena merasa yang datang pejabat ya dia bangga karena yang datang orang-orang hebat ya makanya kita tahu semua di acara pernikahan ada tempat apa namanya itu VIP itu merasa senang yang datang ya orang khusus pejabat senang tapi kalau yang datang mohon maaf ya orang miskin bisa-bisa dia juga minder oh betul berarti teman-temannya orang-orang miskin tapi kalau yang datang orang-orang kaya hebat ya kenapa itu yang datang para pejabat itu yang datang para pengusaha bangga dia nah walimah seperti ini kata Syekh laisat walimatun muqarrabatun ilallah bukanlah walimah yang mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala ya la yud'a ilaiha man hum ahaqqun biha karena yang diundang itu bukan orang yang berhak untuk diundang yang paling berhak untuk diundang di acara pernikahan al-fuqara orang-orang miskin ya jadi walimah itu hari makan-makan. Itu walimah. Hari minum-minum. Ya, hari makan, hari minum, hari orang bersenang-senang. Nah, orang miskin jarang senang dalam urusan makan. Ya, karena makan di rumahnya juga kadang lebih sering kurang. Nah, ini kesempatan. Tapi nggak diundang. Iya, justru yang diundang hanya orang kaya. Bal yud'a ilaiha al-aghniya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kemudian yang berikutnya, wa man lam yujid faqad 'asa Allah wa rasulah. Siapa yang tidak mendatangi undangan saudaranya, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau kita sudah diundang siapapun kita mesti datang. Apakah kita orang kaya, apakah kita orang miskin, mesti datang kalau diundang. Ya. Kalau tidak, maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yadullu ala anna ijabata da'watil walimati wajibatun. Ini menunjukkan memenuhi undangan pernikahan itu hukumnya wajib. Ya. Memenuhi undangan pernikahan hukumnya wajib. Ya. Li'annahu laisa syai'un yakunu maksiyatun bitarki illa wa huwa wajib. Apa yang menunjukkan dia wajib? Karena kata Syekh, sesuatu yang jika ditinggalkan dia maksiat, maka berarti mengerjakannya hukumnya wajib. Ya. Siapa yang tidak sholat maksiat, berarti ya sholat hukumnya wajib. Ya. Siapa yang tidak memenuhi undangan dia maksiat, berarti hukum mendatangi walimah itu wajib. Walakin akan tetapi la budda fiha min syurutin. Undangan seperti apa yang wajib kita penuhi? Undangan yang kayak mana yang wajib kita penuhi? Ya. Asyartul awal, syarat pertama kita memenuhi undangan itu ayyakuna da'iya musliman yang mengundang kita orang Islam.
Ya, ini pertama. Yang mengundang kita orang Islam. Fa illam yakun musliman lam tujib al ijabata. Jika yang mengundang kita selain orang Islam, tidak wajib kita memenuhi mereka. Ya. Walakin tajuzul ijabata la siyama in kana fi dzalika maslahatun ka ta'lifi ilal Islam. Subhanallah. Saya ulangi. Undangan pertama yang wajib kita penuhi kalau yang undang siapa tadi? Orang Islam. Tapi kalau yang undang orang kafir, tidak wajib kita penuhi. Tapi katanya, iya, tajuzul ijabah. Boleh kita penuhi undangannya. Idza kana fi hadzal maslah. Kalau memenuhi undangannya itu ada manfaatnya, ada maslahatnya, ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Yakunu musliman, kebaikannya adalah jika ta'lifi ilal Islam, untuk membuat dia tertarik kepada Islam. Ya. Orang kafir senang ngundang orang Islam karena selalu datang. Ya. Acara makan, acara mereka selama ya tujuannya agar dia tertarik kepada Islam, maka boleh kita penuhi undangan. Orang Islam itu ya santun, orang Islam itu baik, ya orang Islam itu ya tidak merugikan orang lain. Itu namanya ta'lif ilal Islam. Membuat orang kafir senang kepada Islam. Ya. Wa qad sabata 'anil Nabi SAW anna Yahudiyan da'ahu fil Madinah. Fa'ajabahu. Nabi pernah diundang oleh orang Yahudi di Madinah dan Nabi memenuhi undangannya. Ya. Wa ja'ala lahu khabzan minasy-sya'iri wa ihalatis sankhah. Dan ketika orang Yahudi ini ngundang Nabi, maka Nabi datang, maka dia membuatkan khubzan. Khubzan itu roti. Ya. Dan Nabi makan. Sebab hadiah untuk Nabi boleh. Tapi zakat, sedekah haram hukumnya. Ya. Untuk Nabi dan keturunannya haram hukumnya menerima sedekah. Haram hukumnya menerima zakat. Karena zakat itu uang kotor. Jadi siapa yang punya uang misalkan 1 miliar, berarti dia keluarkan sekitar 225 juta. Maka 25 juta itu uang kotor. Nah, Nabi tidak boleh makan uang kotor. Karena Nabi orang suci. Keturunan Nabi orang bersih. Nah, kalau ada orang mengaku keturunan Nabi, Habib menerima sedekah, itu Habib palsu. Ya. Mengaku keturunan Nabi tapi nyari uang zakat, itu modal hidung mancung aja. Ya. Ini udah hidung pesek, ngaku keturunan Nabi, nerima zakat. Astagfirullah. Kalau keturunan Nabi haram menerima uang zakat. Haram menerima zakat. Karena uang zakat itu apa? Uang zakat itu uang kotor. Ya, untuk membersihkan harta. Maka kalau tidak dikeluarkan zakatnya, selamanya uang 1 miliar itu kotor baginya. Tapi kalau sudah dikeluarkan 2,5%-nya, 25 juta dari 1 miliar, maka menjadi bersih hartanya. Tapi dirinya belum bersih. Maka dikeluarkan zakat fitr. Karena zakat fitr pembersih diri. Adapun yang sifatnya hadiah, makanan, Nabi makan. Meskipun dari orang kafir. Ya. Diundang Nabi makan. Nabi makan. Beliau dibuatkan roti. Beliau makan. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa syartu tsani, syarat yang kedua yang kita penuhi undangannya, jika ayyakuna maluhu halala, jika apa yang akan disuguhkan kepada kita dari sumber uang halal. Ya. Fa in kana malu haram kalladzi yaktasibu malahu birriba. Yang kita tahu ini orang nggak punya penghasilan kecuali hasil riba.
undang kita, boleh kita tidak datang, Pak. Ya, walaupun kita makan hasil riba boleh untuk kita makan, untuk keluarga, untuk dia tidak boleh. Ya. Misalkan kita membuat satu acara nih, ya jalan-jalan kemana, ada orang nyumbang, yang kita tahu itu hasil riba, boleh kita makan. Iya. Tetapi menolak lebih utama. Nah, dukun, kita tahu di dukun, uangnya banyak, muridnya banyak, dukun itu banyak muridnya. Iya. Nikahin anak. Iya. Itu tidak wajib kita datangi undangannya, Pak. Iya. Karena kita tahu kita akan disuguhi makan hasil berdukunan. Iya. Maka kata Syekh, ayyakuna maluhu halala. Jadi kita punya kawan, dia kerja di tempat riba, nikahin anak. Iya. Maka boleh kita tidak penuhi undangannya. Iya. Kalladzi yaktasibu malahu birriba. Fa innahu la tujib ijabatah. Tidak wajib kita penuhi undangannya. Lianna malahu haram, karena harta yang akan disuguhkan kepada kita harta haram. Ya, koruptor. Ya, dan sebagainya. Walladzi maluhu haramun yanbaghi lil-insani ay yatawarra. Ya, subhanallah. Walladzi maluhu haramun yanbaghi lil-insani ay yatawarra'a an akli malih. Di antara ciri orang beriman, orang bertakwa kepada Allah, wara. Apa wara? Hati-hati terhadap apa yang dia makan. Ya. Itu di antara bentuk wara. Ya. Jangankan yang haram, yang halal saja dihati-hati. Apalagi yang jelas-jelas haram. Itu namanya wara. Ya, ayyatawarra'a ya an akli malih. Akan tetapi ya, boleh kita makan. Ya, hukum memakan hasil riba dari teman boleh kita makan. Dan ini Nabi pernah memakannya. Ya. Nabi akala min ta'amil Yahud. Nabi makan suguhan orang, siapa tadi? Yahudi. Apa pekerjaan orang Yahudi? Pekerjaan orang Yahudi dulu rata-rata riba. Tapi Nabi makan. Paham maksud saya, Pak? Jadi kalau kita tahu ini teman kita, ya, sebagai apa namanya, profesinya sebagai apa ini, pelaku riba, tidak ada penghasilan yang lain, tidak wajib kita penuhi undangannya. Tapi kalau kita penuhi boleh, dan kita pun boleh memakan suguhan itu. Ya. Tetapi menghindari lebih utama. Itu namanya apa tadi? Warok. Kita bawa makan dari rumah. Ya. Apalagi di perdukunan, bawa makan dari rumah. Ya. Jadi saya ulangi, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala min ta'amil yahud. Nabi makan yang dikasih oleh orang Yahudi. Dan apa pekerjaan orang Yahudi? Pekerjaan orang Yahudi itu ar-riba, riba. Ya. Ya'khudhunahu wa yata'amaluna bih. Mereka bekerja di tempat riba. Ya. Tetapi saya ulangi lagi, lakin al-wara' alla ya'kula mimman maluhu haram. Menghindari itu jauh lebih terpuji. Ya. Seperti tadi saya contohkan, kita mau mengadakan jalan-jalan acara keluarga nih, ke mana? Misalkan ke Puncak lah, contoh. Ya. Kita butuh makan sekian hari. Kita butuh sewa villa. Ya. Nah, ada keluarga kerja di tempat riba. Saya mau nyumbang tapi dalam bentuk makanan. Ya, selama ada yang lain jangan terima dulu. Terima untuk sewa villanya saja. Jangan untuk makan.
walaupun secara hukum apa? Boleh. Ya, secara hukum boleh. Kita bertamu ke teman yang bekerja di tempat riba. Ya, lebih baik tidak kita makan suguhannya. Tapi secara hukum makanannya boleh kita makan. Lebih baik tidak makan apa tadi namanya? Waro. Ya. Kita tidak mau memasukkan perkara-perkara haram ke dalam perut kita walaupun bukan hasil kita. Hasil orang itu namanya waro. Ya. Amma idza kana min mali haram yakni maluhu mukhtalitun yuhtaramu tijaratun halalan waqtasibu kasban muharrama fala ba'sa min ijabatih. Tapi kita diundang yang mukhtalit, ya, yakni hartanya itu tercampur. Kita tahu, ya, sebelum dia bekerja riba, dia udah kaya, ya, dia sudah kaya duluan, tapi kemudian dia sekarang bisnisnya riba, atau dia mohon maaf punya kontrakan banyak, yang kontrakan itu bukan hasil riba, ya, hasil riba lain, uang kontrakan lain, mungkin uang kontrakannya dari warisan dia bangunkan apa ini kontrakan, ini namanya mukhtalit, ya, ini namanya mukhtalit, maka kita harus mendatangi undangannya. Ya, jika kita tahu hartanya itu tercampur antara yang riba dengan yang tidak riba. Tapi jika hanya satu sumber, hanya dari sumber riba, tidak wajib kita penuhi undangannya. Ya. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Ya. Wala tatawarra an malih. Ya. Li'annahu yuslimu katsiran minan nasi al-yawm min ayyakuna fi mali haram. Faminan nasi may yaghshu fayaktasibu min haram. Ya, tapi kalau sudah jelas dia penipu, ya, koruptor, ya, maka ini jelas, ya, bukan tercampur lagi uang hasil merampok, uang hasil menjarah, ya, ini jelas haram, ya, dan ketika dia ngundang kita tidak wajib kita penuhi undangannya. Syarat yang ketiga, undangan yang wajib kita penuhi jika, ya, di dalamnya, ya, ada perkara mungkar, maka menjadi tidak wajib dipenuhi. Iya. Alla yakuna fid da'wati munkara. Jika dalam undangan itu tidak mengandung unsur mungkar. Ya. Fa in kana fid da'wati munkar fa innahu la tujib al-ijabah. Ya, perkara-perkara mungkar. Kita diundang makan tapi di situ ada dansa. Di situ ada organ apa ini? Organ tunggal. Itu perkara mungkar. Ya. Itu tidak wajib kita penuhi undangannya. Ya. Ada sawer-saweran, ya. Itu tidak wajib karena jelas itu perkara mungkar. Ya. Undang biduan-biduan, ya. Contoh kata Syekh, mislu law alimta annahum sayatuna bimughannina. Acara pernikahan. Tapi dia ngundang artis, ya, penyanyi, biduan, ya, itu tidak wajib kita penuhi undangannya, ya, tidak wajib. Kita datang ke undangannya, ya, kita sudah mengatakan itu haram, tapi kadang-kadang kaki ikut joget, Pak, ya, kaki menikmati walaupun nggak ke situ, ya, itulah pengaruhmu musik, ya, jelas. Undang bidua, apa ini pakaiannya serono, apa ini pokoknya yang kurang lebih begitu, maka ini disebut dengan perkara mungkar, ya. Dia mendatangi mughannin kalau di kampung-kampung, Pak, ya, ya, mendatangkan ustadz itu susah luar biasa. Ustadz dari mana, dari Jawa, dari mana. Tapi kalau disebut mau ngedatangin artis, itu banyak orang nyumbang.
Ya, itu di kampung-kampung, apalagi pesisir, Pak. Di tepi apa ini? Di laut. Itu orang pantai itu paling senang dangdutan. Ya. Kalau dibilang ayo kita nyumbang mendatangin artis, ya, itu orang senang nyumbang. Tapi kalau kita mau ngedatangin ustadz, aduh saya nggak mampu. Ya, benar itu Pak. Kalau di pesisir-pesisir itu. Ya, itulah yang terjadi sekarang. Ya. Kalau acara ceramah, kajian, harus 10 menit, 15 menit ceramah, itu udah terasa lama. Ya. Tapi kalau artis, itu nggak sah kalau nggak naik ke atas sawer, nyawer. Itulah orang-orang apa orang Jakarta juga seperti itu, Pak? Ya kurang lebih begitu. Nah, kalau acaranya seperti itu tidak wajib kita penuhi undangan. Karena di dalamnya ada unsur mungkar. Apalagi jelas-jelas perkara syirik. Ya, undangan perkara bid'ah. Tidak mesti kita penuhi undangannya. Ya. Jadi inilah kurang lebih ya undangan yang tidak wajib kita penuhi. Jika yang ngundang itu orang kafir, kemudian yang ngundang itu apa tadi pekerjaannya pekerjaan haram seperti riba, perdukunan, perampok dan sebagainya, undang tidak wajib. Nah, yang ketiga adalah jika di dalam acaranya ya jelas pengusaha halal, tapi di acara pernikahannya nyanyian, ada artis, ada biduan, maka tidak wajib kita penuhi undangan. Tapi boleh kita penuhi. Bukan haram. Ya, bedakan antara haram dengan kalau haram berarti kalau kita datang dosa besar. Ini boleh kita penuhi. Nah, kita datang saja karena ini teman karib sejak SD, sejak SMP, sejak SMA, teman dekat datang. Ya, sekedar nemuin saja. Doakan yang nikah anaknya karena ada kekeliruan dalam pernikahan sebagian kita. Apa keliruannya? Kekeliruan memenuhi undangan itu sekedar ngasih amplop, makan pulang. Itu tidak benar. Yang benar datengin yang nikah. Ya. Mendekat kepada yang nikah, lalu doakan. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Sampai deketin tuh. Ya, orang yang nikah tuh, doain. Jangan sekedar ngasih amplop, makan, antri makan berjam-jam, habis itu pulang. Ya, ini memenuhi undangan tidak sesuai sunnah. Ya, sebelum kita masuk hadis berikutnya, mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Silakan. Hah? Itu undangan apa? Itu undangan salah alamat itu. Kenapa? Ya, kalau sudah ketua RT pasti kita kenal. Berarti ada yang bisikin tuh, itu undang tuh. Dia tuh kalau ngasih besar itu. Ya, undang. Ya. Kalau dia muslim, kita penuhi undangan. Ya. Kata Nabi, afsus salam liman ta'rif wa liman la ta'rif. Ucapkan salam kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Ya. Ini yang bawa undangannya siapa? Ya RT. Dia muslim apa tidak? Kalau dia muslim udah penuhi. Ya. Demikian. Yang lain silakan. Ya, uzur. Tapi izin kepadanya. Sampaikan uzur kita. Ya.
Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita datang ke acara itu karena kita tidak diundang. Iya. Iya, demikian. Yang lain silakan. Ya, dipenuhi karena sudah diundang. Iya. Jangankan khitanan, kita diundang makan saja, kita penuhi. Ya, dengan syarat kita tidak lupa, tidak ada uzur yang membuat kita tidak bisa datang. Apalagi ini sudah menjadi tradisi khitanan ngundang orang makan. Ya, tetap dipenuhi. Ya, demikian. Silakan. Ya. Ya. Aulim walau bisyatin, adakanlah walimah meskipun dengan hanya satu kambing atau yang lebih kecil. Tujuan utama dari walimah itu adalah i'lan, pemberitahuan bahwa anak gadis saya sudah nikah dengan laki-laki. Sehingga suatu saat dia boncengan, orang tidak tanya-tanya. Makanya tidak baik yang namanya nikah sembunyi. Nikah sembunyi itu walaupun sah, tapi nikahnya nggak ada yang diundang. Ya, rukun syaratnya terpenuhi, tapi orang lain nggak diundang, itu nggak baik. Ya, walaupun hukum nikahnya sah, ya, karena timbul fitnah. Nah, mana yang lebih baik? Undang orang miskin atau ya, selama ada kemampuan kita undang sebanyak mungkin. Ya, undang tetangga. Ya. Tapi kalau saya undang seluruh tetangga saya juga punya teman. Ya, maka kita pilih-pilih. Jangan tinggalkan orang miskinnya karena kita ingin memenuhi orang kayanya, tetapi juga karena kita ingin mengundang teman-teman kita. Tapi sebaliknya juga demikian. Karena ingin mengundang teman-teman, orang miskinnya tidak diundang, atau orang miskinnya semua diundang, tapi kita punya teman nggak diundang. Jadi dua-duanya diambil secara kita pilih-pilih saja. Bukan berarti semua orang miskin tetangga kita harus diundang semua, bukan. Ya, selama di situ sudah ada orang miskin, ada teman-teman kita, ya, demikian. Ada yang lain silakan. Ya. Tidak mau, alasan apa? Karena iya, tetap dia tidak boleh datang meskipun saudaranya. Tapi yang dosa, yang tidak kalau dasar tidak mengundangnya, dasar benci, dasar memutus hubungan, maka dia dosa besar. Ya, tapi meskipun itu adik, meskipun kakak yang ngadain pesta, selama kita tidak diundang, tidak boleh kita datang. Ya, tidak boleh kita datang. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Boleh saja. Ya. Jadi nikah dulu di KUA, kemudian seminggu sesudahnya baru mengadakan walimah. Hukumnya boleh. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang walimah pernikahan ini terlalu banyak problem-problem yang harus dibenarkan. Contoh, itu Pak, tidak boleh waktu kita menikahkan anak duduk bersanding, tidak boleh. Ya. Jadi saya terima nikahnya, perempuannya sudah ada di sampingnya, nggak boleh.
ya, perempuan itu di kamar, ya, karena belum sah jadi istrinya. Lalu suruh dampingan, nggak boleh, itu ikhtilat, ya. Nah, sesudah dia nikah, udah akad, dipajang, itu juga nggak boleh, ya, nggak boleh. Maka yang paling baik, yang sunnah, ya perempuan-perempuan, laki-laki. Tetapi inilah tradisi kita. Masih banyak perkara-perkara yang jauh dari syariat Allah. Waktu pernikahan, waktu akad, udah dampingan. Pakai apa di kepalanya ini? Apa namanya? Kudu, untuk apa? Kerudung. Ditutup kepala laki-laki dan perempuan. Padahal belum sah suami istri. Ya, ini maksiat semua isinya. Ya, maksiat semua. Maka kalau kita berani mau nikahkan anak kita, ya mulailah. Karena itu akan menentukan keberkahan, ya, kelanjutan keluarga anak kita. Saya kira cukup. Insya Allah kita lanjutkan pekan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.